Selamat malam teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di Bisnis Mikro. Channelnya informasi-informasi penting untuk teman-teman semua. Oke teman-teman bisnis mikro, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai usaha yang saat ini tidak terpengaruh oleh corona. Nah, usaha apa itu? Oke, sebelum saya ke sana, sebelum kita bahas, jangan lupa like and subscribe channel ini. Oke, teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu saya selalu membahas bantuan UMKM. Nah, sekarang tibalah saatnya saya akan membahas satu persatu mengenai usaha yang tidak tergerus oleh corona. Usaha ini termasuk usaha UMKM juga, namun sektornya berbeda. Nah, apakah itu? Ikuti terus video ini. Oke, teman-teman semua. Jadi, sektor yang akan saya sampaikan ini adalah sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini saya akan lebih fokuskan kepada perkebunan kelapa sawit. Nah, kenapa saya bahas mengenai perkebunan kelapa sawit? Karena ternyata teman-teman, untuk saat ini dengan harga corona ini itu ternyata harga sawit tidak berpengaruh, sehingga penghasilannya pun tetap. Nah, makanya di sini kan banyak teman-teman bisnis mikro yang bertanya, usaha apa yang cocok buat saya. Nah, saya usulkan salah satu usahanya adalah perkebunan kelapa sawit, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan. Oke, teman-teman bisnis mikro, kenapa saya bahas mengenai perkebunan kelapa sawit? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ternyata harganya itu teman-teman stabil, walaupun sawit ini ada musim-musimnya. Kadang ada musim trek di mana sawit ini penghasilannya sedikit ya, buahnya sedikit dikarenakan cuaca panas, dan kadang juga harganya turun ya, biasanya di sekitaran 800 ya, 800, tapi rata-rata 1000 itu dikarenakan biasanya kalau mau lebaran atau ada hal-hal lain. Nah, jadi yang kita bahas di sekarang perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk memulai bisnis perkebunan kelapa sawit, apa yang harus kita lakukan ya? Kita bahas dulu teman-teman. Jadi teman-teman bisnis mikro, untuk melakukan bisnis perkebunan kelapa sawit, sebaiknya teman-teman bisnis mikro itu membeli kebun kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Kenapa saya mengusulkan itu? Karena teman-teman perlu diketahui bersama bahwa untuk mulai tanam sampai dia menghasilkan minimal buah pasir itu kita harus menunggu minimal 3 tahun teman-teman. Jadi kalau kita mulai tanam baru, itu kapan kita dapat uangnya teman-teman? Apalagi kalau teman-teman pinjam uang ke bank, ya kan? Pembayarannya lewat mana gitu kan? Kecuali teman-teman memang orang kaya. Jadi untuk pembiayaan untuk perkebunan itu ada. Nah, bagaimana yang orang hanya minjem ke bank beli lahan kebun sawit? Ya harus cari yang menghasilkan. Jadi teman-teman, untuk kebun sawit ini ya teman-teman, untuk harganya ini yang saya omongkan yang sudah menghasilkan ya teman-teman ya, itu bermacam-macam teman-teman. Di tempat saya sendiri itu yang benar-benar sudah menghasilkan ya, lumayan menghasilkan ya teman-teman, terutama di daerah pedesaan. Itu kalau 5 hektar itu sekarang di angka 250 sampai 300 juta teman-teman. Nah,
Itu kalau buahnya memang bagus ya teman-teman ya, dalam artian penghasilannya paling buahnya sekali panen itu sekitar 3 tonan ya. Nah berarti dia 2 kali panen 6 ton, itu langsung dikali 1.500 sekarang teman-teman harganya teman-teman. Nah kalau diambil sama orang mungkin di angka 1.200 1.300 ya teman-teman ya. Nah dengan meminjam uang ke bank teman-teman, nah kita hitung hasil panen inilah yang nantinya untuk membayar pinjaman ke bank tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk penambahan bayaran, tapi nanti teman-teman harus mempersiapkan pupuk. Nah saran saya teman-teman, kalau teman-teman mengambil pinjaman di bank itu 1 kali angsurannya aja untuk 1 kali panennya untuk membayar angsuran kalau bisa ya. Jadi cari yang seputaran 3 juta sampai 4,5 juta untuk angsurannya teman-teman ya. Walaupun lama tapi kita sudah punya investasi kebun sawit. Nah kalau kebun sawit yang kecil-kecil teman-teman ya, kemarin saya ada survei di orang, dimana kemarin itu ada yang membuat pabrik ya teman-teman ya, itu sekarang harganya di angka minimal 25 juta per hektar teman-teman. Nah itu pun hasilnya ya masih buah-buah ini ya teman-teman, di angka 6, 7, 8 tahun baru nanti di angka 9 sampai 10 tahun itu baru panen raya teman-teman. Dan kemarin juga ada yang jual 250 juta tapi hasilnya masih belum teman-teman, masih buah pasir. Jadi saya rasa kurang lah kalau itu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya menyarankan kepada teman-teman bisnis mikro untuk salah satu usahanya ya kebun sawit teman-teman ya. Kebun sawit, usahakan belilah kebun sawit yang sudah menghasilkan supaya teman-teman dapat pendapatan ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa lihat suratnya ada atau enggak. Kalaupun enggak ada ya bagaimana caranya dibuatkan surat minimal sampai disah. Nah yang terakhir untuk pembayarannya, misalkan minjam di bank itu usahakan kalau bisa setengahnya dari panen untuk membayar membayar angsuran, setengahnya untuk membeli pupuk ya. Jadi untuk sawit ini pupuk bagusnya itu kalau tidak salah itu 1 tahun 3 kali. Nah pupuknya macam-macam teman-teman ya, ada yang harga 300 sampai 500 ribu kalau yang non subsidi. Terus yang subsidi saya rasa yang di angka 100 sampai 200 kali ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk kebun sawit. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi sekilas informasi untuk usaha yang tidak terkena dampak corona, yaitu kebun sawit. Nah usahakan teman-teman bisa memiliki kebun sawit. Jadi demikian teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel saya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.